Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang materi K-means. Tim kami berisikan yang pertama ada Faujan Nur Ramadan, ada saya sendiri Niki Nurwanda, ada rekan saya Jaki Prayoga, dan ada rekan saya lagi Muhammad Luis Antonio Tabares. Untuk gagasan materi pada presentasi kami, di sini yang pertama ada latar belakang K-means, tujuan K-means, langkah-langkah K-means, kelebihan dan kekurangan K-means, dan pengelompokan data pelanggan dalam bisnis e-commerce, serta segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen dan analisis citra dengan K-means. Untuk latar belakang K-means, K-means adalah algoritma pengelompokan data yang telah ada sejak tahun 1957. Diperkenalkan oleh Stuart Liord dan kemudian dikembangkan oleh James McQueen pada tahun 1967. Algoritma ini awalnya digunakan untuk kompresi data dalam komunikasi telepon. Seiring berjalannya waktu, K-means menjadi lebih dikenal sebagai algoritma yang efektif dalam analisis pengelompokan data. K-means telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang termasuk ilmu komputer, statistik, ilmu data, dan aplikasi lainnya. Ada lanjutannya lagi untuk latar belakang K-means. K-means memiliki popularitas yang tinggi karena kemampuannya untuk mengelompokkan data tanpa adanya label atau pengawasan sebelumnya. Ini memungkinkan para peneliti dan praktisi untuk menemukan pola, hubungan, atau karakteristik tersembunyi dalam data yang mungkin sulit ditemukan dengan cara lain. Dengan adanya ledakan data dalam era digital dan kemajuan teknologi, algoritma pengelompokan seperti K-means menjadi semakin penting. K-means telah menjadi landasan untuk pengembangan berbagai variasi dan peningkatan algoritma pengelompokan lainnya, serta menjadi dasar bagi banyak metode dan teknik analisis data dan pembelajaran mesin. Untuk tujuan K-means sendiri, yang pertama ada mengelompokkan data. Yang K-means bertujuan untuk mengelompokkan data atau objek-objek data menjadi beberapa kelompok yang saling eksklusif. Yang kedua, meminimalkan variasinya dalam kelompok. K-means mencari solusi yang meminimalkan variansia atau variasi dalam kelompok-kelompok yang terbentuk. Dalam hal ini, K-means mencoba menempatkan setiap objek data pada kelompok yang telah memiliki pusat kelompok terdekat, sehingga menghasilkan kelompok-kelompok yang kompak dan homogen. Tujuan K-means yang ketiga menemukan pusat kelompok. K-means juga bertujuan untuk menemukan pusat kelompok yang optimal. Pusat kelompok ini adalah representasi rata-rata atau centroid dari objek-objek data dalam kelompok. Langkah-langkah means. Yang pertama itu ada pemilihan jumlah kelompok atau bisa dilambangkan dengan K. Tentukan jumlah kelompok yang diinginkan sebelumnya. Jumlah K akan mempengaruhi bagaimana data akan dikelompokkan. Yang nomor 2, inisialisasi pusat kelompok awal. Pilih secara acak K titik awal sebagai pusat kelompok awal. Pusat kelompok ini biasanya merupakan titik data yang ada dalam dataset. Yang ketiga, perhitungan jarak antara titik data dan pusat kelompok. Hitung jarak antara setiap titik data dalam dataset dengan pusat kelompok menggunakan metrik jarak Euclidean atau metrik jarak lainnya. Berikutnya ada 3 lagi. Yang keempat, mengelompokkan titik data kelompok terdekat. Kelompokkan setiap titik data ke kelompok dengan pusat kelompok terdekat berdasarkan perhitungan jarak sebelumnya. Setiap titik data akan menjadi bagian dari kelompok yang memiliki pusat kelompok terdekat. Yang kelima, pembaruan pusat kelompok. Setelah pengelompokan awal, hitung ulang pusat kelompok baru dengan mengambil rata-rata dari semua titik data yang termasuk dalam kelompok tersebut. Yang keenam, literasi hingga konvergensi. Ulangi langkah ketiga hingga 5 sampai pusat kelompok tidak berubah secara signifikan atau mencapai batas iterasi yang ditentukan sebelumnya. Proses ini akan terus berlanjut hingga tidak ada perubahan signifikan dalam pusat kelompok dan pengelompokan data konvergen.
Kelebihan Kamens. Nomor satu, sederhana dan mudah dipahamin. Kamens adalah algoritma yang relatif sederhana dan mudah dipahamin. Konsepnya yang intuitif membuatnya dapat diterapkan dengan cepat. Yang kedua, efisien secara komputasional. Kamens memiliki kompleksitas waktu yang efisien, terutama ketika jumlah titik data dan jumlah kelompok relatif kecil. Algoritma ini dapat mengelompokkan data dengan cepat. Kekurangan Kamens, yang pertama, bergantung pada pemilihan jumlah kelompok. Salah satu kelemahan Kamens adalah ketergantungan pada pemilihan jumlah kelompok yang sesuai. Jumlah K harus ditentukan sebelumnya. Dan jika pemilihan K yang salah, hasil pengkelompokan dapat menjadi tidak optimal. Yang kedua, sensitif terhadap inisialisasi pusat kelompok awal. Pemilihan pusat kelompok awal secara acak dapat menghasilkan pengelompokan yang berbeda pada setiap iterasi. Algoritma ini rentan terhadap terjebak pada solusi lokal suboptimal. Pengelompokan data pelanggan dalam bisnis e-commerce. Ada demografi, yaitu analisis demografi dapat membantu dalam menargetkan promosi atau kampanye spesifik untuk kelompok pelanggan tertentu. Tingkat pembeli. Yang pertama, identifikasi pelanggan dengan tingkat pembeli tinggi atau pelanggan yang baru pertama kali melakukan pembelian. Yang kedua, menargetkan promosi khusus untuk mendorong pembelian lebih lanjut dari pelanggan yang telah melakukan pembelian sebelumnya. Selanjutnya, preferensi produk. Yang pertama, ada analisis data untuk mengidentifikasi produk yang paling diminati oleh pelanggan. Yang kedua, kelompokan pelanggan berdasarkan preferensi produk tertentu atau kategori produk. Selanjutnya, tingkat interaksi. Ada kelompokan pelanggan berdasarkan tingkat interaksi mereka dengan platform e-commerce, seperti frekuensi kunjungan, durasi kunjungan, atau interaksi dengan konten. Selanjutnya, pengelompokan data pelanggan dalam bisnis e-commerce. Responden terhadap promosi. Yang pertama, analisis data untuk mengevaluasi respons pelanggan terhadap promosi atau kampanye pemasaran tertentu. Yang kedua, kelompok pelanggan berdasarkan tingkat respon terhadap penawaran atau diskon. Siklus hidup pelanggan. Yang pertama, ada kelompokan pelanggan berdasarkan tahap siklus hidup mereka, seperti pelanggan baru, pelanggan setia, atau pelanggan yang telah lama tidak berbelanja. Saluran interaksi. Yang pertama, kelompokan pelanggan berdasarkan saluran interaksi yang mereka gunakan, seperti situs web, aplikasi selular, media sosial, atau email. Yang kedua, mengidentifikasikan preferensi pelanggan terkait saluran interaksi dan menyediakan pengalaman yang sesuai di saluran tersebut. Materi selanjutnya yaitu segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen. Yang pertama ada preferensi produk, yaitu kelompokan konsumen berdasarkan preferensi mereka terhadap jenis produk atau merek tertentu. Yang kedua ada gaya hidup, yaitu segmentasi konsumen berdasarkan gaya hidup, minat dan hobi mereka. Yang ketiga ada nilai dan keyakinan, yaitu kelompokan konsumen berdasarkan nilai dan keyakinan mereka. Yang keempat ada pendekatan pembelian, yaitu segmentasi konsumen berdasarkan pendekatan mereka dalam proses pembelian. Yang keempat ada preferensi komunikasi, yaitu kelompokan konsumen berdasarkan preferensi komunikasi dan saluran informasi yang mereka gunakan. Yang terakhir ada kepercayaan merek, yaitu segmentasi konsumen berdasarkan tingkat kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap merek. Materi selanjutnya adalah analisis citra dengan K-means. Yang pertama ada prinsip kerja, yaitu algoritma K-means membagi citra menjadi kelompok berdasarkan jarak Euclidean antara piksel dalam ruang fitur. Awalnya, K titik pusat klaster secara acak ditempatkan dalam ruang fitur. Yang kedua ada inisialisasi, yaitu pemulihan inisialisasi yang baik untuk pusat klaster penting dalam mempengaruhi hasil segmentasi citra.
Yang ketiga ada fitur citra, yaitu metode K-means dapat diterapkan pada berbagai fitur citra seperti informasi warna, tekstur, atau kombinasi dari keduanya. Yang keempat ada penentuan jumlah klaster, yaitu penentuan jumlah klaster yang tepat penting dalam analisis citra dengan K-means. Selanjutnya, hasil segmentasi, yaitu setelah algoritma K-means converge, setiap pixel akan memiliki label yang menunjukkan kelompok atau klaster yang mereka masuki. Yang terakhir ada penerapan, yaitu analisis citra dengan K-means memiliki berbagai aplikasi seperti segmentasi objek dalam citra medis, pengenalan pola deteksi tepi, kompresi citra, atau identifikasi tekstur. Kesimpulan, dalam kesimpulannya, K-means dapat menjadi pilihan yang baik untuk pengelompokan data jika data memiliki karakteristik yang sesuai dengan asumsi dan batasan algoritma. Namun penting untuk memperhatikan kelemahan dan mempertimbangkan alternatif jika data memiliki kompleksitas atau karakteristik khusus. Dalam praktiknya, eksplorasi yang cermat tentang data, pemilihan jumlah kelompok yang optimal, dan evaluasi hasil pengelompokan adalah langkah-langkah yang penting dalam menggunakan K-means secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.